Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Soinbala, keluarga besar Talan, keluarga besar Suni, keluarga besar Lasa, rumpun keluarga terkait yang teristimewa malam hari ini, Maksi dan Bora. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Orang kalau ada di tengah pesta itu, kalau saling menyapa salam, senyum sedikit, biar gigi yang suompong keluar justru apa-apa. Yang penting harus senyum. Bora senyum dulu. Maksi, coba lihat Bora kok senyum. Tadi jubir dong salah. Begitu selesai taruh bunuh hano itu, suruh berhadapan saling senyum kok, umak sedikit. Nenaka, ini tadi son ada begitu juga. Bapak saudara potong tinggal yang itu. Orang selalu mengibaratkan laki-laki dan perempuan yang menuju kepada jenjang pernikahan sama seperti sepasang sepatu dan sendal. Ukuran yang sama, merek dan juga di pewarna harus sama. Amin. So dia mungkin pitoko kemudian beli ambil satu nomor 36, satu 39. Nenaka, itu rumah sakit jiwa di bawah mata semua panggil sang nemata, semua panggil sang totong. Amin. Karena itu orang akan berupaya cari yang pas, kakak Indah. Dia pun nomor harus pas dan juga dia pun warna harus selaras. Kalau yang satu hilang, maka yang lain tidak akan berfungsi dan berguna. Yang satu hilang, kita akan cari keliling kampung, mulai dari tuduh anjing yang pikul sampai tuduh pasti tetangga yang su ambil bawa pakai. Demikianlah halnya dua insan yang saling bertaut hati. Diibaratkan sama seperti sepatu dan sendal yang sama ukuran, sama warna dan merek yang sama. Bapak mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Maksi dan Bora. Beta manoido pakai sepatu ko sendal warna bolong sama ya. Warna bolong sama karena mungkin baru di tahap yang kedua. Ini setelah tahap makan sirip pinang, kemudian sekarang di tahap bunuh hano dan pemenangan. Tetapi tentunya bapak-bapak saudara orang beriman, bahwa orang bukan hanya mengibaratkan untuk kemudian kotong bilang harus cari yang pas, harus cari yang sama, harus cari yang dia mengerti dengan kotong, harus cari yang ikut kotong pun mau. Tidak selamanya harus demikian. Firman Tuhan yang datang dan memberkati akan kita bapak saudara orang beriman. Nas pembimbing dalam pertama Korintus pasal 11 ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-12. Demikian Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Di sana berbicara tentang kesepadanan laki-laki dan perempuan. Artinya bahwa Allah punya maksud ketika dia menjadikan manusia segambar dan serupa dengannya. Tetapi jauh lebih daripada itu, dia juga punya maksud menjadikan laki-laki dan perempuan. Hal yang pertama yang dia lihat, dia bilang sudah baik kalau hidup sendiri. Amin. Karena itu yang masih sendiri pulang renungkan ini firman Tuhan. Renungkan dalam-dalam. Kemudian mulai persiapan sudah. Mak pendeta kalau begini ada yang senyum ini, senyum makan dalam, tetapi juga sekaligus makan luar. Itu kalau senyum begitu tuh pulang dan lakukan. Allah memiliki maksud dan tujuan, bukan hanya supaya manusia berkuasa atas segala ciptaan, tetapi lebih daripada itu bapak saudara orang beriman, Allah memiliki maksud untuk supaya Allah dimuliakan di dalamnya. Benar bahwa laki-laki dan perempuan kotong sudah omong kesamaan.
Amin. Latar belakang dari kampung Sawi Falas Mio ini, bosan dua ketemu di mana? Ini soal tadi jubir dong om batas salah itu karena Falas dengan Mio. Coba kalau Anuban Timur dengan Anuban Timur, Anuban Selatan dengan Anuban Selatan apa? Tapi ini Falas dengan Mio. Omong soal kampung halaman saja sudah berbeda. Apalagi kalau omong secara biologis dan jasmani, laki-laki dan perempuan. Isi otak, karakter, sifat, watak, banyak hal yang berbeda. Tetapi tentunya Bapak saudara orang beriman, dalam semuanya itu Allah bilang yang sepadan. Karena itu Bapak saudara orang beriman, Rasul Paulus juga melihat hal yang demikian. Dia menyadari benar bahwa laki-laki tidak dapat hidup tanpa seorang perempuan. Demikian juga seorang perempuan tanpa seorang laki-laki. Kedua-duanya harus saling melengkapi, saling menolong sebagai pasangan yang sepadan. Tentunya bahwa untuk mencapai pasangan yang sepadan dalam tatanan adat budaya kotong sulewati satu-satu. Amin kok? Kotong sulewati satu-satu. Memberi wujud penghargaan bagi orang tua, tetapi juga bagi pasangan yang menyatakan cinta kasih. Setiap pemberian dalam hal ini bukan karena kotong ada segala sesuatu, bukan karena kotong bisa dapat itu nona dengan kotong pun barang-barang berharga, tetapi benar-benar kotong melihat bahwa manusia yang sepadan itu dalam pandangan mata Allah dia berharga. Karena itu kita memberikan wujud penghargaan dalam berbagai hal. Tadi Bapak MC bilang su ikat pakai ini itu sonta lepas rantai kapal na benang kasur, benang kalian benang biasa dong cepat putus Bapak, benang kasur san putus, lama berputus. Karena itu kita pakai berbagai cara. Tetapi dalam semuanya itu Bapak saudara orang beriman bertujuan untuk mempersatukan dua orang ini, laki-laki dan perempuan, secara khusus Maksi dan Bora. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa dalam hal ini Allah memiliki tujuan bagi kedua anak Tuhan ini. Yang pertama, supaya mereka saling melengkapi. Supaya mereka saling melengkapi. Dalam hal ini saling melengkapi omong soal dipungfungsi. Itu sepatu dan sendal itu kalau mau saling melengkapi omong soal dipungfungsi. Karena itu kalau yang sebelah kiri sana ada sebelah kanan kau tong pakai. Nanti orang bilang alaikum nemen. Yang gila sudah datang tuh. Karena itu harus pakai dua-dua. Fungsinya supaya bisa pakai jalan, pakai pidatang, pakai bagaya dan seterusnya. Dia pun fungsi ini yang penting. Fungsi laki-laki dan perempuan yang saling terpaut hati, ambil keputusan hidup bersama, saling melengkapi dalam segala hal. Fungsi utama dalam kehidupan bersama itu yang terpenting, menutupi semua kekurangan bersama. Seorang laki-laki merasa bahwa beta kurang, karena itu beta harus cari satu perempuan yang difungsi untuk bisa menutupi kekurangan. Yang perempuan juga demikian, beta harus cari ame satu laki-laki yang nanti sebentar difungsi bisa menutupi beta kekurangan. Jangan ambil yang difungsi son ada lain. Itu kecuali yang sutop dong bapak atau pa. Nenek katua om popeot dong. Itu fungsi son ada lain. Amin Yang kedua bapak mama, kalau khutbah setelah lama nanti batuk saja. Nanti saya berhenti. Yang kedua, supaya keduanya bekerja sama untuk tujuan yang sama. Maksud orang ambil keputusan mau hidup bersama ini bukan hanya soal omong fungsi, tetapi supaya di sana dua-dua kerja sama dan sama-sama kerja untuk tujuan bersama. Tujuan bersama orang hidup berumah tangga ini, Bora dan Maksi, bukan sama kayak waktu pacaran. Biar supaya ada kawan makan bakso. Sonde begitu.
Dia pun maksud ini supaya sama-sama menuju kepada tujuan kebahagiaan bersama. Karena itu jangan heran kalau orang pacaran bahkan sampai mau nikah itu dong bikin ini dunia milik sendiri, yang lain kos. Ini malam juga terkesan demikian. Kotong semua yang sana yang pakai bibir merah tebal hanya boras hanya maksud saya bergaya. Karena dunia milik sendiri, kita yang lain ini numpang tahan. Tetapi dong pun tujuan supaya bahagia. Yang ketiga, bapak saudara orang beriman, supaya mereka hidup dalam kesetiaan dan juga ketergantungan seorang dengan yang lain. Omong soal kesetiaan dan ketergantungan, kembali lagi sama seperti ilustrasi tadi, sendal dan sepatu. Kalau yang satu sonde ada, yang lain sonde berguna. Biasanya kotong pun sepatu dong itu sampai kalau dia pun dasar selobang-lobang juga, tetapi yang satu akan dampingi kau jalan. Yang satu kalau seputus dulu sekarang sonde, kita pakai peniti peniti di dia pun gae bagian bawah supaya tetap temani yang satu, walaupun yang satu tusuk cacat atau pakai paku sepotong. Benar kok? Ada yang pernah bikin begitu? Ini Mama PJ ketawa di sana berarti pernah. Iya. Omong soal kesetiaan ini hal yang penting. Sekarang ini teknologi semakin canggih, dapat menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Hati-hati, jangan sampai itu sendal kotong masih bisa pakai juga, tapi karena yang jauh sudah bikin dekat, kotong bilang kayaknya di nomor lebih pas. Amin. Maksi, nenek kak. Jangan sampai kotong bilang kayaknya itu nomor lebih pas. Yang ini dia pun nomor selalu pas. Kesetiaan hal yang berharga dan sulit untuk didapatkan, tetapi juga kesetiaan penuh dengan resiko dan tantangan. Ini belum apa-apa. Gosong dua dengar kosonde. Ini belum apa-apa. Nanti yang dia pun apa-apa itu setelah H-1. Setelah H-1 itu baru 02 tahun nanti selamin bosan bilang, wih itu aku kotong dua pacaran ini sama seperti kita ada di bulan dan madu. Tetapi kemudian setelah H-1 semua madu sudah hilang, tinggal dia pun bebas. Hari-hari bosan berpun kerja bagigit. Soalnya ada orang biasa kasih istilah hidup rumah tangga tuh hidup ribut rukun. Rukun itu hanya hitung menit yang pada saat kita butuh. Tetapi setelah itu, sonde ada dia pun rukun ribut hari-hari. Soal unu teme nokam nok, mak fena. Jadi jangan omong bilang, itu enak. Yang dia pun itu dong lain, mutninat lo. Pas-pas. Karena itu yang mudah-mudah lo pikir-pikir tuh. Pikir sampai yang di sana juga. Jangan bilang, senang kalau duduk dua orang begini. Stop. Kita lanjut ya Bapak Mama ya. Ada saling ketergantungan. Firman Tuhan di Kejadian dibilang seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya supaya keduanya menjadi satu daging. Ini bukannya omong soal suatu kesatuan yang utuh, tapi omong soal ketergantungan. Hai, kita ini cuci-cuci baju juga capek kok berhenti maksi. Jadi akhirnya sekarang kita pun lagu cuci baju sudah ada orang. Kalau dulu Caca Andika pun lagu dangdut dan cuci baju sendiri. Ketergantungan. Seorang perempuan dia akan bergantung di dia pun suami. Soalnya mungkin dia bergantung di suami orang toh. Amin. Atau di sini ada yang begitu. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Oh di sini soalnya ada. So ada yang langsung ke style. Tapi hati-hati banyak bapak-bapak yang ketergantungan di luar. Beta pun suami raba-raba tangan begini Bapak Mama. Beta kalau khotbah selalu lihat video itu bahasa tuh bilang jangan terlalu lama besok hari Minggu. Saya lanjutkan Bapak Mama. Yang terakhir Bapak Mama, sepasang sendal dan sepatu tadi itu simbol jodoh.
Karena itu ilustrasi malam hari ini untuk Maksi dan Bora. Jalan pidatang sampai nanti di hari H, sampai dengan 02 mengangkat janji pernikahan di depan altar, bahkan sampai nanti hidup bersama dan sampai menua nanti. Yang ada tenar itu lagu sekarang itu, jalan bersama sampai menua nanti. Nah, karena itu ini kita omong bilang kita jodoh. Jaga baik-baik apa yang sudah Tuhan persatukan. Benar bahwa secara iman bosong belum sampai di sana, tetapi Tuhan mengizinkan karena itu bosong berjodoh. Jangan sampai dalam perjalanan ke depan bilang kotong susonde jodoh lain. Karena waktu pertama cocok, setelah itu cekcok, maka copot ini hubungan, tidak berjodoh. Nenek bosong do bukan artis. Kalau artis dong itu yang satu hari nikah, besok bilang sonde berjodoh lain. Jaga ini janji malam hari ini di depan cubir, di depan orang tua, keluarga, saksi. Supaya kemudian membawa sempurna langkah menuju kepada kehidupan pernikahan yang Tuhan rancangkan. Ingat bahwa kehidupan bersama adalah suatu kehidupan di mana kita saling membutuhkan. Tetapi Allah membuat semuanya itu menjadi pasangan yang sepadan bagi tiap orang. Bapak saudara orang beriman, malam hari ini kita ada di dalam ibadah syukur karena sukacita dua anak Tuhan ini. Pergumulan panjang membangun kehidupan bersama dalam berpacaran, saling mengenal, dan kemudian ambil keputusan dalam jalan yang seperti ini sampai dengan malam hari ini hanya karena dong dua bersuka dan berjodoh. Karena itu malam hari ini kotong ada di tenda sukacita. Allah telah menuntun kotong melalui lidah dan juga suara dua cubir mempersatukan kotong perbedaan, tetapi juga membawa kotong dalam suatu keutuhan persaudaraan dan kekeluargaan. Malam hari ini kotong datang dan kotong bersyukur bahwa semua yang terjadi malam hari ini datang semata-mata karena anugerah dan rahmat Tuhan. Bukan karena siapa bisa dan siapa tidak bisa. Bukan karena siapa berada dan siapa tidak berada. Bukan karena siapa yang memiliki cinta dan siapa yang tidak. Tetapi semuanya ini karena Tuhan telah merancangkan dan berkenan. Karena itu biarlah apa yang telah dirancangkan oleh Tuhan, kita mensyukurinya sebagai bagian peristiwa iman yang sudah Tuhan rancangkan baik bagi kita, secara khusus bagi Bora dan Maksi. Tuhan memberkati kita Bapak Mama dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.